Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dewi Puspita dengan NIM 71014212778 dari Program Pendidikan Administrasi Pertanahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Pada kajian pustaka dan hipotesis penelitian, yaitu berisi tentang grand teori, kajian variabel penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritik, yang terakhir, kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis. Yang pertama yaitu ada grand teori. Grand teori di sini itu merupakan fondasi utama untuk mengembangkan model penelitian yang biasanya diambil dari literatur klasik yang telah terbukti. Fungsi dari grand teori ini yaitu untuk memberikan panduan teoritis yang mendasari penelitian dan menentukan arah variabel penelitian. Selanjutnya yaitu ada kajian variabel penelitian, yang dimana pada kajian variabel penelitian ini menjelaskan variabel yang digunakan dalam penelitian, baik itu variabel independen, dependen, atau moderasi, berdasarkan literatur yang relevan. Di sini relevansinya yaitu variabel-variabel ini dipilih karena kesesuaian dengan teori dasar dan hipotesis penelitian yang akan dikembangkan. Dan selanjutnya itu ada kajian penelitian terdahulu, yang dimana reviewnya ini menelaah tentang penelitian sebelumnya yang relevan untuk topik penelitian. Dan peran kajian penelitian terdahulu ini untuk mengidentifikasi celah penelitian dan memastikan kontribusi baru dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya itu ada kerangka pemikiran teoritik. Kerangka pemikiran teoritik ini merupakan struktur konseptual yang mendasari penelitian, seringkali berupa diagram atau hubungan antar variabel. Fungsi dari kerangka pemikiran teoritik ini yaitu untuk menjelaskan hubungan logis antara variabel penelitian berdasarkan teori yang digunakan. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis. Kerangka berpikir di sini yaitu menjelaskan penelitian dalam hubungan teori, variabel, dan hasil penelitian yang diharapkan untuk pengembangan. Hipotesis di sini merupakan hipotesis yang dikembangkan dari kajian literatur dan kerangka berpikir yang ada, dan merupakan pernyataan yang dapat diuji secara empiris. Di sini saya akan menjelaskan contoh penelitian, yaitu dalam penelitian pengaruh pelatihan, fasilitas, dan kompetensi petugas arsip terhadap pengelolaan kearsipan. Yang pertama, grand theory. Grand theory pada penelitian ini menggunakan teori dari Delaunay, yang dimana menjelaskan bahwa pengelolaan kearsipan akan baik apabila didukung oleh sistem penyimpanan yang tepat, alat perlengkapan yang baik, dan pegawai yang mahir. Pada penelitian ini, kajian variabel penelitiannya terdapat variabel Y, yaitu pengelolaan kearsipan, variabel X1, yaitu pelatihan, variabel X2, yaitu fasilitas, variabel X3-nya, yaitu kompetensi kearsipan. Salah satu kajian penelitian terdahulu dari penelitian pengaruh pelatihan, fasilitas, dan kompetensi petugas arsip terhadap pengelolaan kearsipan, yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauzul Umami tahun 2015 dengan judul Pengaruh Kompetensi Petugas Kearsipan dan Sarana Prasarana Kearsipan terhadap Kelancaran Pengelolaan Arsip di Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh simultan dari kompetensi petugas kearsipan dan infrastruktur pengarsipan terhadap keberhasilan manajemen arsip di Universitas Negeri Semarang adalah 33,3%. Variabel yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan manajemen arsip di Universitas Negeri Semarang adalah mengisi infrastruktur yang sebagian dipengaruhi hingga 21,7%. Sedangkan kompetensi petugas pengarsipan memberikan pengaruh yang rendah sebesar 7,84%. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian dahulu yaitu terdapat variabel bebas
adalah kompetensi petugas kearsipan dan sarana prasarana kearsipan. Sedangkan variabel bebas untuk penelitian ini adalah kompetensi petugas arsip. Untuk variabel terikat dalam penelitian terdahulu yaitu kelancaran pengelolaan kearsipan, sedangkan penelitian ini yaitu pengelolaan kearsipan. Untuk objeknya, penelitian terdahulu di Universitas Negeri Semarang, sedangkan penelitian ini di kantor desa, sekecamatan Banyumas. Selanjutnya, penelitian terdahulu objeknya yaitu di Universitas Negeri Semarang. Dalam penelitian ini dilakukan di kantor desa. Untuk selanjutnya yaitu ada contoh kerangka berpikir. Di sini terdapat hipotesis yang mana menjelaskan hipotesis pertama satu, menjelaskan pengaruh secara positif dan signifikan secara bersama-sama antara pelatihan, fasilitas, dan kompetensi petugas arsip terhadap pengelolaan kearsipan di kantor desa sekecamatan Banyumas. Untuk hipotesis yang kedua, yaitu terdapat pengaruh secara positif dan signifikan pelatihan terhadap pengelolaan kearsipan di kantor desa sekecamatan Banyumas. Untuk hipotesis tiga, terdapat pengaruh secara positif dan signifikan fasilitas terhadap pengelolaan kearsipan di kantor desa sekecamatan Banyumas. Dan hipotesis yang terakhir yang keempat yaitu terdapat pengaruh secara positif dan signifikan kompetensi petugas arsip terhadap pengelolaan kearsipan di kantor desa sekecamatan Banyumas. Kesimpulan dari pembahasan yang saya sampaikan pada hari ini yaitu dalam sebuah penelitian, teori dasar memberikan landasan teoritis. Kajian variabel mengaitkan variabel yang dengan teori dan penelitian terdahulu membantu menemukan celah baru. Selain itu, kerangka pemikiran teoretik itu menunjukkan hubungan antar variabel, sementara kerangka berpikir menjelaskan bagaimana teori dan hasil dihubungkan dan hipotesis diuji berdasarkan literatur dan kerangka tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah perkataan atau perbuatan. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.